ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again, atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Shalom, selamat sore dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur bahwa pada saat ini kita diberi kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan akan sabda firman Tuhan, kita mohon pimpinan dari Roh Kudus. Mari bersama berdoa. Mengucap syukur kepada Tuhan Allah Bapa yang senantiasa melimpahkan kasih dan pertolongan serta kemurahan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami bersyukur atas selawatan kasih Tuhan kepada kami semua, sehingga kami semua dapat menjalani hari ini dengan penuh sukacita, penuh dengan penyertaan dan berkat Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami dapat mengerti, terlebih firman Tuhan sungguh menjadi sumber kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan. Bersabdalah atas kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita pada sore hari ini secara khusus saya mengambilnya dari kitab surat Paulus kepada jemaat Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-5 sampai dengan 17. Kolose pasalnya yang ketiga ayat 5 sampai dengan 17. Yang demikian pembacaan firman Tuhan dengan judul perikop manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kami hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan
Segala sesuatu yang kamu lakukan terhadap perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan akan sabda firman Tuhan, memeliharanya di dalam hati dan melakukan di dalam kehidupan. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah pertanyaan yang sejatinya mungkin tidak patut lagi dipertanyakan kepada kita. Mengapa? Karena pastilah kita sebagai orang Kristen yang menyebut diri Kristen, ini sebuah pertanyaan yang pasti kita jawab dengan yakin. Apakah pertanyaan itu? Pertanyaannya adalah, apakah saudara percaya kepada Kristus? Wah, kalau kita ditanya pertanyaan yang sangat dasar itu, tentulah kita menjawab dengan yakin, oh iya, tentu saya percaya. Saya percaya. Tetapi mari menjawabnya bukan hanya dengan sekedar spontanitas, tetapi mari menjawabnya itu dengan penuh introspeksi diri. Melihat, betul tidak ya ketika saya mengatakan saya percaya, saya sungguh percaya. Apa yang menjadi introspeksi atau melihat keberadaan diri kita kembali ialah karena ketika kita atau seseorang itu mengaku percaya, terlebih percaya kepada Kristus, apa yang kita percayai, siapa yang kita percayai, dan kepadanya kita berserah, itu menjadi penentu cara kita berperilaku dalam keseharian. Jadi kalau kita menyebut saya percaya pada Kristus, itu sungguh-sungguh apakah menjadi sebuah penentu hidup saya dalam keseharian. Berperilaku saya itu sudah menunjukkan bahwa saya ini orang percaya, tidak ya? Apakah hidup saya ini sudah mencerminkan, oh, iku lho wong Kristen, dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita pada sore hari ini secara sangat terperinci, Paulus menyatakan kepada kita sebuah standar dari hidup lama yang kemudian harus kita buang dan berganti menjadi hidup baru. Dan ternyata hidup baru itu, saya meyakini dan mengimani, hidup baru itu adalah pemberian Tuhan. Tetapi pembaharuan hidup itu harus terus dilakukan oleh umat percaya setiap saat. Hidup baru itu pemberian Tuhan, kita amini, kita imani. Saya adalah manusia baru. Tapi manusia baru kapan? Manusia baru ketika kita pertama dulu mengenal Kristus, hanya berhenti sampai di situ, atau manusia baru yang melakukan pembaharuan hidup setiap harinya. Sehingga bukan hanya manusia baru, tetapi manusia baru yang lama, yang sudah expired, atau manusia baru yang memang setiap saat melakukan pembaharuan hidup. Ketika kita mendengar dan membaca tadi, ketika mengatakan Kristus diam di dalam kamu, di dalam hati, apa maksud dari Kristus diam ini? Artinya bahwa Kristus itu mestinya ketika kita mengaku kita percaya, Kristus itu diam, tinggal di dalam hati kita, dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita mendengar dan kita meletakkan atau menempatkan Kristus itu ya pada saat kita beribadah saja. Misalnya hari Minggu, hari Sabtu, hari Sabat yang lain, atau dalam ibadah yang lain. Tetapi Kristus yang diam di dalam hati, dalam hidup kita adalah Kristus yang mestinya itu mampu mengubah hidup orang percaya, kita semua, untuk semakin serupa dengan Dia. Jadi mestinya ketika kita mengatakan Kristus itu diam di dalam hidupku, di dalam hatiku, maka Kristus itu mestinya yang terus mampu mengubah. Atau jangan-jangan kita tidak menempatkan Kristus pada hati dan hidup kita,
tetapi hanya sebagai tamu yang sebentar datang kemudian sebentar juga pergi. Karena mestinya ketika tinggal di dalam hati kita, dalam hidup kita, maka itu mengubahkan hidup setiap saat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembaharuan hidup itu bukan hanya sekedar kita percaya sebagai manusia baru pemberian Tuhan. Memang menjadi manusia baru, pembaharuan hidup setiap saat atau setiap hari itu tidak mudah. Ada yang mengatakan jika engkau tidak bisa berbuat, tidak bisa memberikan kebahagiaan, paling tidak jangan menyakiti. Atau jika engkau tidak dapat memberi, paling tidak ya jangan meminta, dan seterusnya. Tetapi bacaan kita pada sore hari ini menjadi sebuah standar baru lagi yang sangat tinggi. Ternyata standar kita sebagai orang Kristen itu ya bukan standar ecek-ecek, tapi standar orang Kristen itu adalah standar tinggi. Jadi bukan hanya berhenti berbuat jahat, melainkan kita juga harus belajar untuk berbuat baik. Bukan hanya kita tidak menyakiti, tetapi kita juga sebisa mungkin untuk melakukan apa yang baik kepada semua orang. Jadi bukan hanya berhenti berbuat jahat, melainkan juga belajar untuk berbuat baik. Bukan hanya tidak menyakiti, melainkan sebisa mungkin kita melakukan apa yang baik kepada semua orang. Jadi bukan sebuah pembaharuan hidup yang pasif, asalkan saya tidak melakukan, tidak menyakiti, asalkan saya tidak mengapa-ngapain. Tidak. Ternyata menjadi murid Kristus dan menjadi orang percaya itu standarnya tinggi, karena kita dituntut untuk menjadi proaktif. Tidak hanya sekedar berhenti dari kejahatan, tetapi juga kita harus belajar untuk berbuat baik. Jadi di awal dari ayat yang kita baca tadi, kita harus matikanlah segala sesuatu yang duniawi, kemudian membuangnya. Kemudian kita di ayat selanjutnya kita belajar apa ketika kita sudah membuang yang seharusnya dibuang dari umat percaya, hal-hal duniawi. Dilanjutkan kita melihat dan mendengar, membaca tadi apa ya seharusnya yang kemudian patut kita lakukan sebagai bagian dari saya manusia baru yang diperbaharui setiap saat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyampaikan sesuatu yang mungkin saat ini sudah pasti sering kita dengar. Beberapa saat yang lalu kami bersyukur bahwa GKJW Jemaat Caruban itu telah menyelesaikan renovasi pembangunan gedung gereja. Di bulan Maret yang lalu kami melaksanakan peresmian. Pembangunan ini berjalan cukup panjang, mulai dari akhir tahun 2017 dan kemudian baru saja diresmikan di bulan Maret yang lalu. Ketika kami membangun, semangatnya luar biasa membara. Luar biasa membara. Kalau dalam bahasa Jawa itu kantar-kantar, bergelora, bersemangat luar biasa. Tetapi saya juga setuju dengan sebuah pernyataan bahwa lebih mudah membangun daripada memelihara. Lebih mudah memulai daripada meneruskan. Dan saat ini saya merasa itu ada betulnya memang. Mengapa begitu? Ternyata membangun mudah. Memeliharanya supaya tetap berjalan baik, supaya tetap menjadi sebuah bangunan yang indah, tetap pada tempatnya dengan segala yang kita upayakan pemeliharaannya, itu jauh lebih sulit. Dan lebih mudah memulai daripada meneruskan. Dulu ketika kita derek atau ikut Tuhan Yesus pertama, mungkin luar biasa kita bersemangat. Tetapi pertanyaannya, apakah semangat kita masih sama sampai dengan hari ini?
ikut Tuhan Yesus bukan hanya di awal-awal semangatnya mengkantar-kantar, tapi kemudian di akhir-akhir bagaimana ya kita meneruskan atau semangat ini tetap menyala sampai dengan akhir kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memelihara iman itu jauh lebih sulit daripada kita memulai percaya. Apalagi memelihara iman dengan standar yang tinggi tadi. Memelihara iman ya juga melakukan pembaharuan manusia baru setiap hari juga. Wah, ini pasti menjadi sebuah tugas, sebuah salib yang tidak mudah. Apalagi di dunia modern hari ini, pasca modern hari ini dengan segala tantangan yang diperhadapkan pada kita semua. Paulus kepada jemaat di Kolose ini menyampaikan kepada kita bukan hanya tentang mematikan segala yang duniawi di ayat yang ke-5 sampai dengan 8 seperti yang tadi saya sampaikan, tetapi juga belajar untuk melakukan kebaikan, belajar untuk hidup sebagai manusia baru setiap hari sepanjang kehidupan kita mengikut Dia. Proses dari pembaharuan setiap hari, proses dari memelihara iman setiap hari, itu persoalan yang bukan mudah. Itu sebuah tanggung jawab yang besar. Tetapi mari kita belajar untuk standar orang Kristen itu luar biasa tinggi. Jika demikian, maka standar itu memang dari awal ditempatkan atau disematkan oleh Kristus, oleh Paulus kepada umat percaya itu dari awal. Jika engkau menjadi pengikut Kristus, manusia baru dari awal, percaya dari awal, maka percayamu itu mestinya juga terus sampai dengan akhir dengan semangat yang sama, dengan pembaharuan hidup yang sama, yang terus menerus setiap hari. Karena manusia hari ini apalagi diperhadapkan dengan dinamika kehidupan yang juga dinamisnya luar biasa, kemudian perubahan zaman yang luar biasa. Jika kita pasif dan stagnan di tempat yang sama, di awal kita menyebut manusia baru, maka kita akan tertinggal. Dan ketika kita tertinggal, maka pertanyaan, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa hidup yang percaya kepada Kristus itulah hidup di mana perilaku itu yang menjadi ditentukan oleh apa yang kita percayai? Itu menjadi pertanyaan kita bersama. Maka saat ini di tengah kita menghadapi kehidupan ini, mari melihat, oh ya, saya sungguh-sungguh percaya tidak ya kepada Kristus. Jika demikian, mestinya hidup saya itu baru setiap hari. Dan kita hidup saya baru, apa saja yang mesti saya perbaharui? Karena Kristus tinggal di dalam hati saya, dalam hidup saya, maka Kristus itu yang mestinya terus memperbaharui saya. Maka saat ini mari terus menerus menempatkan Kristus Yesus di dalam hati kita, dalam hidup kita, supaya Kristus Yesus itu terus memperbaharui kehidupan kita. Dan Kristus Yesus itulah yang menjadi penentu perilaku, arah, tujuan, visi, dan misi hidup kita setiap hari sampai dengan akhir kehidupan kita. Kiranya perenungan ini menjadi perenungan yang mengingatkan kembali bagi kita semua bahwa orang percaya itu standarnya luar biasa tinggi, tetapi percayalah bahwa manusia yang baru, yang terus mau memperbaharui diri setiap hari, yang menempatkan Kristus dalam hidup saya, tinggal di dalam hati, dalam hidup saya, itu tidak akan pernah kecewa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita mengambil saat teduh. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Firman Tuhan yang kembali bertanya kepada kami masing-masing secara pribadi. Apakah
kami sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Apakah sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus Kristus itu tinggal dalam hati kami? Jika Tuhan Yesus Kristus itu tinggal dalam hati kami, maka hidup kami diperbaharui. Hidup kami ditentukan oleh karena Kristus tinggal dalam hati kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu ini sungguh bukan hanya sedang mempertanyakan keberadaan orang lain, tapi sungguh sejatinya pertanyaan ini tertuju kepada kami. Kiranya kami senantiasa dapat memelihara semangat pemeliharaan iman mengikut Tuhan dengan luar biasa terus-menerus sepanjang kehidupan kami. Bukan naik dan turun, tetapi kiranya sungguh Tuhan, semangat mengikut Tuhan senantiasa membara sampai dengan akhir. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur dan kami menyimpan setiap firman Tuhan menjadi sumber kekuatan dan penuntun dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin.